Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Mufid Pa'i rahimakumullah, kita tentu menginginkan doa yang mustajab atau cepat terkabul. Namun seringkali kita tidak tahu bahwa doa seperti apa yang mustajab, atau kita tidak tahu bahwa kita termasuk hamba yang akan cepat terkabul doanya bila mau berdoa. Karena itu, selayaknya kita tahu siapa saja golongan hamba yang mustajab atau cepat terkabul doanya. Boleh jadi kita sedang termasuk ke dalam golongan tersebut, sehingga bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Berikut ini adalah 14 golongan orang yang doanya mustajab, seperti yang diinformasikan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, hamba yang terzalimi. Disebutkan saat mengutus Mu'adz ke Yaman, Rasulullah SAW berpesan, "Wattaqi da'watal mazlum, fa innaha laisa bainaha wa bainallahi azza wa jalla hijabun." Takutlah terhadap doa orang yang terzalimi, sebab di antara doanya dengan Allah tidak ada penghalang. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW juga menyatakan, walaupun orang yang terzalimi tersebut adalah seorang yang ahli maksiat. Bahkan dalam riwayat Ahmad, walaupun orang yang terzalimi itu adalah seorang non-muslim. Sahabat Mufid Pa'i rahimakumullah, adapun golongan kedua adalah orang tua kepada anaknya. Hal ini berdasarkan dari sabda Rasulullah SAW, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna, da'watul walidi 'alal walidihi." 3 doa yang mustajab, tidak diragukan lagi di dalamnya. Salah satunya yaitu doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain juga dijelaskan, ridho Allah bersama ridho orang tua, dan murka Allah bersama murka orang tua. Sahabat Mufid Pa'i rahimakumullah, golongan ketiga orang yang doanya mustajab adalah orang yang sedang berpuasa. Hal ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "As-shaimu la turaddu ta'watuhu." Orang yang berpuasa itu tidak ditolak doanya. Dalam riwayat lain menyebutkan 3 doa yang tidak akan tertolak. Salah satunya adalah orang yang berpuasa hingga berbuka. Golongan keempat, orang yang doanya mustajab adalah musafir atau orang yang sedang menempuh perjalanan jauh. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna, da'watul musafiri." 3 doa yang mustajab, tidak diragukan lagi di dalamnya. Salah satunya adalah doa orang musafir. Kelima, orang yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran, "Amma yujibul muttarra idza da'ahu." Siapakah orang yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Quran Surat An-Naml ayat 62. Keenam adalah seorang muslim yang mendoakan saudaranya di belakangnya. Hal ini berdasarkan dari hadis riwayat Muslim dari Abu Darda. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku walaka bimithlin." Tidaklah seorang hamba muslim mendoakan saudaranya yang ada di belakangnya, kecuali malaikat berkata, "Engkau berhak menerima seperti apa yang engkau pinta." Maksud di belakangnya menunjukkan ketulusan
dan kejernihan niat orang yang mendoakan kepada orang lain. Terlebih dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya yang muslim. Ketujuh adalah anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Hal ini berdasarkan dari hadis riwayat Malik dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu." Ketika anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Informasi ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula latulfi'u lahu darajatu fil jannah fayaqulu ya Rabbi anna li hadhihi fayaqulu bistighfari waladika laka." Sesungguhnya ada seorang hamba yang diangkat derajatnya di surga. Kemudian hamba itu bertanya, "Karena apa yang aku peroleh ini?" Dijawabnya, "Itu berkat istighfar anakmu untukmu." Kedelapan, orang yang tidur dalam keadaan suci dan berzikir mengingat Allah. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad dari Mu'ad bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin baitu ala dzikrillah tahiron fayata'arra minal laili fayas'alallah khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah." Tidaklah seorang muslim tidur dalam keadaan berzikir dan suci, kemudian terbangun di waktu malam dan memohon kebaikan dunia dan akhirat, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Makbulnya doa orang yang bangun tidur juga disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa siapa saja yang terbangun malam lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Tiada Tuhan selain Allah, yang tiada sekutu baginya, Zat yang maha memiliki kerajaan, Zat yang maha memiliki segala pujian, dan Dia adalah Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maha suci Allah, segala puji milik Allah. Allah maha besar, tidak ada daya dan kekuatan selain karena pertolongannya. Kemudian orang itu mengucap, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, atau berdoa, maka dikabulkan doanya. Kemudian jika ia berniat untuk wudhu dan menunaikan sholat, maka sholatnya akan diterima. Golongan ke-9, orang yang doanya mustajab adalah orang yang berdoa dengan doa Nabi Yunus. Demikian berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW menyebutkan doa Nabi Yunus ketika berdoa dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tidaklah seorang laki-laki muslim berdoa dengan doa tersebut kecuali Allah akan mengabulkannya. Ke-10, orang yang sedang berperang atau berjuang di jalan Allah. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamiru waftullah ta'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang sedang ibadah haji, dan orang yang sedang berumrah adalah utusan Allah. Allah memanggil mereka, kemudian mereka memenuhi panggilan itu, sehingga jika mereka memohon kepada Allah, maka Allah akan memberinya. Ke-11,
orang yang sedang menunaikan haji dan umroh berdasarkan dari hadis tersebut. Ke-12 adalah seorang pemimpin yang adil, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wal imamul muqsitu la turaddu da'watuhu. Pemimpin yang adil itu tidak ditolak doanya. Ke-13, orang yang banyak mengingat Allah, sebagaimana hadis berikut, salasatun la yuraddullah du'aahum adzakirullaha katsira. 3 golongan orang yang tidak ditolak oleh Allah, salah satunya adalah orang yang banyak mengingat Allah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ke-14 adalah orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah atau waliyullah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, siapa yang menantang seorang waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya, dan tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dari apa yang telah aku fardukan kepadanya, dan tidaklah ia senantiasa mendekat kepadaku dengan ibadah sunnah kecuali aku akan mencintainya. Ketika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang ia pergunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat. Aku akan menjadi tangan yang menjadi kekuatannya. Aku akan menjadi kaki yang ia pakai untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Jika ia berlindung, aku akan melindunginya. Demikian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.